Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik, semuanya dari Sabang sampai Merauke, yang mana pada hari ini kita akan belajar bareng tentang kelas literasi lingkungan yang bertemakan Starting a Sustainable Environmental Community. Nah, di sini sebelum kita masuk ke kelas, kita coba kenalan dulu tentang penyelenggaranya. Nah, penyelenggaranya di sini adalah kami dari Yayasan Taman Baca Inovator, dan di sini saya, Maki, sebagai koordinator program dan monitoring Yayasan Taman Baca Inovator. Nah, mungkin teman-teman di sini bingung ya, kok tiba-tiba Yayasan Taman Baca Inovator yang fokusnya di isu literasi, tiba-tiba mengambil tema lingkungan. Nah, di sini kita jelasin sedikit kenapa kita mengambil isu lingkungan, karena satu, isu lingkungan merupakan isu yang penting banget ya, karena kalau misalkan kita lihat di sekitaran kita, banjir di mana-mana, penebangan hutan di mana-mana, sampah di mana-mana. Nah, itulah yang menyebabkan kita memutuskan untuk ikut serta terlibat, dan kita namakan di sini literasi lingkungan, karena literasi itu kan luas banget, dan salah satunya literasi lingkungan. Dan untuk Taman Baca Inovator sendiri merupakan yayasan yang bergerak di isu pendidikan dengan membuat taman baca di beberapa daerah Indonesia dengan menyediakan akses buku bacaan bagi anak-anak yang memang membutuhkan, terutama untuk anak-anak usia 4 sampai 12 tahun. Dan saat ini kita sudah ada di 45 45 titik di beberapa daerah Indonesia, dari mulai Sumatera Utara, terus juga ada di Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, juga ada di paling ujung di Papua, NTT, Maluku, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini yang menjadi partner kegiatan kita kali ini adalah Borneo Network Foundation, yang mana salah satu yayasan internasional yang fokus terhadap isu lingkungan. Dan sedikit bocoran, nanti ke depannya Yayasan Taman Baca Inovator dengan Borneo Network Foundation akan bekerja sama dalam membuat taman baca di Palangkaraya. Jadi nantinya akan ada 2 taman baca, yang pertama ada di Desa Mungku Baru, dan yang kedua ada di Desa Kereng Bengkirai. Yang keduanya ada di Palangkaraya. Oke, mungkin sedikit aja prolog tentang Taman Baca Inovator, tentang kenapa kita ikut serta dalam lingkungan. Dan untuk lebih lanjutnya, saya berikan kepada moderator kece pada kali ini. Kita panggilkan langsung Kak Lulu Nurul Husni. Kepada Kak Nurul dipersilahkan. Halo, selamat sore semuanya teman-teman, kakak-kakak. Terima kasih banyak ya udah ikut acara ini. Nah, buat yang mungkin beberapa ada yang udah kenal karena saya cerewet banget di grup WhatsApp-nya, tapi buat yang belum kenal, kita kenalan lagi. Nama saya Nurul Husni. Di Taman Baca Inovator ini saya itu sebagai staf program dan monitoring Yayasan Taman Baca Inovator. Saat ini sendiri saya handle-nya TBI yang di Jabodetabek. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, setuju banget tuh tadi sama Kak Maki kalau kita tuh merasa bahwa isu lingkungan ini sangat penting, dan after all memang buat kami di Yayasan Taman Baca Inovator, kita tuh pengennya memfokuskan, kita mempromosikan literasi bukan hanya dalam bisa membaca, menulis, dan mendapatkan informasi gimana kita digunakan untuk berkontribusi langsung ke sekitar kita, salah satunya di isu lingkungan. Nah, buat teman-teman yang kemarin sempat join, kita tuh ini tuh sebenarnya kolaborasi kedua dengan Borneo Nature Foundation. Karena sebelumnya kita berkolaborasi di kelas konservasi. Nah, di situ teman-teman, Mas Rian juga udah ngejelasin gimana sih urgennya permasalahan ini. Nah, habis itu kita kepikiran nih gimana agar teman-teman bisa berkontribusi langsung. Makanya, dan kebetulan sendiri, selain sebagai manajer pendidikan, Mas Rian ini juga adalah founder dari sebuah komunitas. Nah, mungkin jadi nantinya Mas Rian bisa nih berbagi pengalaman di lapangan bersama teman-temannya. Nah, kebetulan Mas Rian sendiri udah hadir, tapi sebelum kelasnya dimulai, saya ada beberapa pengumuman dulu dan juga bakal bacain kesepakatan kelas. Nah, bentar ya. Share screen. Oke. Udah kelihatan, teman-teman? Oke. Oh iya, sip. Thank you. Nah, di sini jam 14.30 tadi, jadi acaranya tuh tadi pengkondisian peserta.
14.30. Tadi udah pembukaan juga sama Kak Maki. Dan untuk kesepakatan kelasnya sendiri, yang pertama, teman-teman wajib mengikuti sesi dari awal hingga akhir, karena biar belajarnya nggak setengah-setengah nih, teman-teman. Terus semua peserta harap merename nama akun dengan format KLL, kelas literasi lingkungan, dan nama peserta. Ini udah sih pada, thank you banget. Terus kayak relawan diharapkan menghidupkan kamera ketika pembukaan dan penutup atau foto bersama. Selebihnya, selama suaranya terdengar, materinya tersampaikan, tidak apa-apa tanpa kamera juga. Kemudian ini kegiatannya akan berlangsung tepat waktu, udah 15:05 dan kita udah buka. Jadi yang belum masuk room tidak dapat mengikuti kelas. Tapi kalau misalnya teman-teman tuh keluar dari kelas karena ada masalah dengan jaringan, silahkan bilang aja ke grup atau WhatsApp saya langsung, nanti saya readmit. Dan kemudian semua peserta saling menghargai dan menghormati semua ide dan pendapat. Nah, ini kan kita bakal ngomongin komunitas ya, dan biasanya komunitas itu dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah. Mungkin secara kontekstual di daerah teman-teman berbeda, jadi bakal ada pendapat yang berbeda. Jadi harap memaklumi bahwa perbedaan pendapat itu bagian dari belajar. Seperti itu teman-teman. Kemudian semua peserta wajib menciptakan komunitas yang aman dan nyaman selama kelas berlangsung. Nah, seperti itu teman-teman. Oh iya nih, kan kemarin di grup saya udah juga sebar ya, kalau sebelum acara ini saya kasih worksheet atau tugas buat teman-teman, itu tidak wajib dikerjakan, tapi buat yang ngerjain itu nanti bakal direview sama Mas Rian langsung, dan juga yang terbaik nanti juga bisa didiskusikan dengan Mas Rian di kelas ini kalau teman-teman bersedia, dan 2 terbaik nanti bakal dapat door prize. Door prize-nya apa? Ini dia nih teman-teman, namanya Desa Buku Lusop. Ini judul bukunya seperti itu, dan buku ini bisa jadi tambahan referensi, bisa jadi bacaan tambahan buat teman-teman semuanya, karena di buku ini tuh dibahas tentang membuat komunitas dan juga bisa juga social enterprise. Jadi buat yang mau dapatin hadiahnya, buat yang mau dapatin door prize-nya, ada 2 buku, silahkan diisi di worksheet yang sudah saya kasih di grup dan dikumpulkan maksimal tanggal 1 Agustus besok jam 6 siang, seperti itu. Nah, segitu saja dari saya, kebetulan Kak Riannya juga sudah bergabung, jadi buat teman-teman semuanya, selamat mengikuti kelas. Dadah, silahkan Kak Rian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, suara saya terdengar ya, Kak? Terdengar, oke. Dengar. Oke, saya mau izin untuk share screen. Oke. Oke, udah nampak mungkin ya? Oke, mantap. Oke, selamat sore teman-teman semua. Jadi yang sudah pernah ketemu sama saya di kelas konservasi sebelumnya, bersama Taman Baca Inovator juga. Jadi saya hadir kembali hari ini, terima kasih untuk teman-teman Taman Baca Inovator sudah bersedia lagi untuk mengundang Borneo Nature Foundation sebagai salah satu lembaga yang fokus terhadap konservasi dan juga fokus pada ekosistem gambut juga ya teman-teman, kita di Kalimantan Tengah. Dan hari ini saya akan mengambil angle yang sedikit berbeda. Jadi kalau sebelumnya saya menjelaskan lebih banyak tentang konservasi, kemudian tentang BNF, apa yang kita lakukan, sekarang kita mau menjelaskan, berbagi tentang starting a sustainable environmental community. Dan ini saya sih kalau diminta sharing tentang environmental youth community itu selalu senang gitu. Selalu senang karena seperti ada power, ada energi di sana yang tersampaikan. Mungkin kenalan dulu, saya Dwi Rian, asalnya dari Ketapang, Kalimantan Barat. Kalau ada yang dari Kalimantan juga, halo, terutama dari Kalimantan Barat. Pendidikan saya dulu di Universitas Tanjung Pura, kemudian itu ada kontak, ada email, kemudian aktivitas sekarang sebagai manajer pendidikan di Borneo Nature Foundation Indonesia. Kebetulan ini menjadi bulan terakhir saya bersama BNF, jadi saya senang sekali di bulan-bulan terakhir bisa masih dipercaya untuk mewakili Borneo Nature Foundation. Kemudian saya juga
bergerak bersama teman-teman lokal sebagai CEO dari Paraita Borneo, sebuah social enterprise untuk marine conservation di Kalimantan Barat. Kemudian juga dipercayakan di 2021 ini sebagai Ketua Yayasan Himbaraya Indonesia. Jadi sebuah NGO juga di Kalimantan Tengah yang fokus kepada community development. Oke. Nah, hari ini outline-nya emang banyak nih teman-teman. Jadi balik lagi, saya mau kelas ini tuh bisa interaktif, yet santai gitu, dan kita bisa enjoy supaya materinya juga enak nanti disampaikannya. Jadi outline-nya ada opening, kemudian nanti ada kenapa youth, kemudian ada storyline tentang Pongo Ranger, kemudian problem identifications, kemudian tentang komunitasnya, kemudian bagaimana membangun program. Biasanya baik juga yang nanya gimana caranya membangun program yang seksi, dan ketika kita launch programnya banyak juga yang mau ikut gitu kan, itu penting banget. Kemudian stakeholder collaboration, kemudian internal engagement, financial strategy. Ini juga salah satu yang sering banget ditanyain ke saya dan saya mau sharing, kemudian tentang Sebango Rangers dan what you can do. Next. Nah, it's literally saya mau bertanya how are you teman-teman. Jadi I know situasinya sekarang ini sedang sangat tidak stabil ya. Artinya kita harus terus beradaptasi dengan situasi pandemi yang sekarang, harus terus beradaptasi even dengan kelas sekarang yang harus lebih online, lebih banyak online dan lain sebagainya. Jadi saya harap teman-teman, saya dan teman saya di sini ini yang sedang nunjuk, saya harap semuanya baik-baik saja, semuanya selalu sehat, dan semuanya juga selalu tetap bisa berkarya ya, teman-teman di tempat masing-masing. Nah, bicara tentang kehidupan kita sekarang ya ini gitu. Jadi kita memang harus taat dengan prokes, kemudian kita juga harus terus melihat kondisi yang terus berubah-ubah gitu. Bagi saya sebagai seorang perantau ini, saya selalu memperhatikan berita nih teman-teman. Karena saya susah pulang. Terus saya curhat, saya susah pulang karena harus banyak perubahan peraturan di penerbangan dan lain sebagainya. Tapi mau nggak mau itu demi kesehatan kita ya, demi kesehatan, dan juga pemerintah juga saya yakin melakukan yang terbaik lah untuk bisa mengatasi situasi ini. Nah, sebagai opening saya sedikit mau menyinggung tentang situasi sekarang. Yang tadi saya bicarakan dari awal tentang pandemi dan bagaimana isu One Health, human health, environmental health, animal health itu sekarang menjadi concern. Tidak hanya bagi NGO saja, tetapi bagi seluruh dunia menjadi concern. Kenapa? Karena ketika muncul awalnya virus COVID-19 itu, WHO sudah sempat mengaitkannya dengan kelelawar pada waktu itu ya. Jadi adanya zoonosis dari hewan dan ke manusia. Dan terlepas dari itu benar apa tidak, ada yang percaya ataupun tidak, artinya kita memang harus menaruh concern kita tentang environmental health. Dan itu juga yang menjadi visi dan misi tujuan besar dari Borneo Nature Foundation, di mana kami fokus kepada environmental issues dengan 4 aspek besar yang kami lakukan saat ini. Jadi dengan menggunakan pendekatan landscape, kita melaksanakan habitat proteksi, kemudian restorasi habitat, kemudian edukasi dan pemberdayaan masyarakat, serta penelitian serta monitoring ekologis. Jadi 4 hal ini kami pandang sebagai sesuatu yang sangat penting, dan akhirnya ini semua harus bekerja secara sinergis dan harmonis untuk sampai satu tujuan besar itu. Kemudian, edukasi adalah salah satu tools kami, adalah salah satu tools utama kami bagaimana supaya lingkungan itu akan dijaga kalau misalnya orangnya ngerti, teman-teman. Orang akan mau ngelakuin sesuatu itu kalau misalnya mereka paham ini dasar atau alasan mereka melakukan ini itu apa. Makanya program pendidikan lingkungan yang dilakukan TBI, dilakukan organisasi manapun itu, saya yakin semuanya itu punya esensi yang sangat tinggi, esensi yang sangat penting. Gitu. Karena mulai dari young generation sampai orang yang sudah dewasa seperti kita pun, itu tetap perlu masukan-masukan, kemudian tetap perlu ilmu-ilmu baru juga. Karena balik lagi isu lingkungan very dynamic, sangat dinamis sekali, dan itu yang terus harus kita pelajari dan juga kita pahami
Dan dunia kita ini, bumi kita ini juga berubah seiring dengan pertambahan populasi, kemudian seiring dengan ledakan teknologi, dan lain sebagainya. Begitu. Next. Nah, kita masuk ke yang inti sekarang. Starting a sustainable environmental community itu adalah sebuah tema yang besar sekali menurut saya. Bagaimana cara memulai. Artinya kan kalau misalnya berbicara tentang community, berbicara tentang youth ini teman-teman, itu kita bicara perkara gimana kita caranya mulai gitu. Dan tidak jarang dan sekarang trennya itu memang banyak sekali anak-anak muda yang membuat community dengan passion mereka masing-masing. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa pemuda gitu kan? Kenapa why youth? Kenapa pemuda? Kenapa orang muda itu yang diharapkan punya passions yang besar sekali untuk bisa membangun komunitas ya, membangun masyarakatnya. Nah, untuk itu saya mau minta ke teman-teman untuk bisa masuk ke menti.com. Saya akan stop sharing sebentar. Oke. Oh. Nah, ini tadi ya. Jadi teman-teman silakan masuk ke menti.com dengan kodenya 35121329. Kalau misalnya udah ada yang masuk, boleh kasih saya jempol. Dan saya akan mulai present ini. Nah, jadi nanti dengan lewat menti.com itu, saya mau minta teman-teman untuk jawab menurut teman-teman itu kenapa youth, kenapa pemuda gitu. Dan bisa masuk sekali lagi ke www.menti.com, kodenya adalah 35121329. Saya akan tunggu karena ini belum ada yang masuk. Jadi boleh teman-teman masuk dengan device-nya, dengan handphone, kemudian masuk ke www.menti.com, kemudian masukkan kode 35121329, kemudian udah, nanti tinggal langsung dijawab aja. Kira-kira ini udah bisa pada akses belum? Ini saya coba. Saya coba copy di sini juga, jadi teman-teman udah bisa langsung masuk. Oh, oke, udah ada satu masuk. Silahkan yang lain, oke. Agent of Change. Kemudian karena saat ini Indonesia sedang mendapat bonus demografi. Jadi kalau bukan pemuda siapa lagi? Pemuda di sini adalah yang masih usia produktif. Mantap. Oke, ada lagi? Ini share screen saya masih nampak ya, Mbak Nurul ya? Masih? Loading kayaknya, loading. Oh, soalnya di sini bilang dia, sorry. Oh. Masih hitam ya? Iya. Masih hitam ya? Oh, padahal udah banyak sekali yang masuk ini. Sebentar. Saya ulangi. Nampak nggak? Oke, sip. Oke. Nah, ini kita bisa lihat bareng-bareng nih. Agent perubahan, penerus peradaban di masa mendatang. Thank you. Golden Age is really a gold. Menarik. Kemudian, karena pemuda adalah generasi bangsa, oke? Agen perubahan, penerus peradaban, apa ini? Di masa mendatang. Karena youth have the passions and privilege secara umur punya buat jalanin oke, mantap. Karena anak muda yang akan ngerasain dampak paling parahnya nanti kalau kita nggak menggerakkan perubahan. Oke? Dari kita untuk kita ya Kak ya. Karena dari pemuda Kak yang kita gerakkan bisa mengubah negara dan lingkungan kita jadi lebih baik. Oke. Karena remaja merupakan generasi penerus yang akan membangun bangsa. Oke. Youth plays as a big role. Okay. Who holds the future for the earth?
Youth is the growing community that will be affected of how the future is going to be. Oke. Dengan muda yang terdidik dengan literasi lingkungan yang baik, maka isu sustainability akan terwarisan. Mantap. Kak Reza print screen dong. Nanti materinya. Udah. Ya jangan bareng juga. Kedengeran ya? Karena kitalah para generasi penerus yang 5-10 tahun depan akan memimpin, bukan kakek kita, ayah kita, atau ibu kita. That is true. Anak muda agen perubahan yang akan meneruskan peradaban masa depan. Beri saya pemuda akan kuguncangkan dunia, karena anak muda masih bersemangat untuk melakukan apapun. Selain itu, mereka berperan sebagai agent of change. Oke, banyak sekali yang jawab agent of change ya. Kemudian, karena anak muda pikirannya masih dinamis, banyak ide, setuju, jiwa yang mengeksplorasi masih tinggi, benar, selalu ingin belajar dan menambah wawasan. Alright, thank you banget teman-teman atas jawaban-jawabannya, luar biasa. Anak muda akan jadi pemimpin di masa depan. Luar biasa jawabannya, dan secara umum saya setuju ya. Saya sangat setuju dengan jawaban dari teman-teman semua. Banyak sekali juga yang menjawab agent of change, artinya adalah anak muda ini yang diharapkan bisa melakukan perubahan ya, teman-teman. Oke. Nah, dari saya, beberapa mungkin sama tadi ya. Tadi ada yang menyebutkan demografi bonus, di mana ada sebuah riset, ada sebuah prediksi bahwa Indonesia terutama ini akan mendapatkan bonus demografi dengan usia muda, usia produktif yang jauh lebih tinggi daripada level usia lainnya. Kemudian ada creativity di sana. Anak-anak muda tadi ada yang menyebutkan ide, saya setuju. Masih fresh, punya produktivitas yang bagus, kemudian golden age, itu semuanya benar. Kemudian bisa promote critical thinking juga. Yang paling terkenal dengan millennials, yang paling terkenal dengan generasi Z adalah bagaimana mereka mengedepankan passions, bagaimana mereka mengedepankan mereka punya semangat untuk isu lingkungan sosial itu di depan daripada hal-hal lainnya. Dan itu menjadi sebuah potensi anak-anak muda kita sekarang. Kemudian living in a borderless world, ini iya banget kan ya. Jadi kita bisa berhubungan dengan teman kita dari mana-mana aja. Seluruh dunia kayaknya udah borderless through social media. Udah nggak ada border gitu kan. Tidak perlu paspor untuk bisa berhubungan dengan orang yang ada di Australia, yang di negara bagian Eropa atau Amerika, semuanya bisa terhubung. Koneksi internet ini memungkinkan kita semua untuk hidup dalam dunia yang seperti nggak ada batas gitu. Nah, saya mau sedikit cerita, kalau teman-teman baca di postingan TBI ada kata-kata bahwa saya adalah foundernya Pongoranger Community, sebuah komunitas yang saya bangun bersama teman-teman saya di Kalimantan Barat, yang tujuannya adalah untuk bisa memberikan wadah pada waktu itu. Nah, ini sedikit tentang story lainnya teman-teman. Jadi kami semua tuh berasal dari orangutan. Orangutan yang memberikan kami inspirasi. Orangutan itu makin hari makin endangered. Statusnya udah critically endangered, yang kalau misalnya satu naik lagi itu sudah punah, gitu kan. Yang anak-anak cucu kita nanti will never see orangutan for a real lagi. Mereka mungkin melihat ya video-video zaman dahulu aja, atau mereka melihat gambar saja. But orangutan will never exist again kalau misalnya kita nggak ngelakuin sesuatu untuk bisa selamatin ini. Salah satu great apes yang ada di Asia. Satu-satunya ya yang ada di Asia. Dari situ kita melihat ada partisipasi yang sangat kurang sekali bagi teman-teman dalam usia muda dalam hal penyelamatan orangutan. Jadi penyelamatan orangutan konservasi ini yang menjadi background kami semua di Pongoranger Community. Dan kalau teman-teman buka, Pongoranger itu pongo itu artinya adalah orangutan dalam bahasa Latin. Rangers itu artinya penjaga, and community itu komunitas. Jadi Pongorangers. Kenapa Pongorangers? Ya karena foundernya dari 90-an senang Power Rangers dulu. Well, itu sedikit aja karena kita pengen nama komunitas kita itu gampang diingat, makanya Pongoranger itu. Next. Nah, dalam sebuah komunitas itu teman-teman penting sekali untuk bagaimana caranya kita ngelihat masalah, problem identification-nya itu gimana. Gimana kami di Pongoranger ngelihat masalah itu, tadi sudah saya sebutkan juga bahwa banyak dari orangutan, aksi penyelamatan orangutan, kemudian aksi konservasi orangutan itu hanya fokus ke pemuda aja. Hanya fokus pada orang dewasa aja.
Artinya ada segmentasi yang terlupakan di sana, yaitu which is teman-teman pemuda. 2017-2018 saya mulai menggerakkan Power Ranger, tidak ada komunitas sama sekali di Ketapang, di tempat kami di Kalimantan Barat, dan tidak ada platform untuk promote youth voice itu. Tidak ada platform untuk itu. Nah, pada akhirnya kita berkesimpulan atau akhirnya sepakat untuk bisa membangun ini Power Ranger Community sebagai platform pemuda untuk bidang lingkungan. Jadi ini kami bangun di 2018, teman-teman, dengan legal standing-nya itu dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Nanti saya jelaskan kenapa perlu ada legal standing, Kak, Power Ranger-nya. Nggak bisa ya, kalau misalnya komunitas itu, nggak usah deh ngurus-ngurus akta sama legal standing dulu. Nah, nanti kita diskusikan selanjutnya. Nah, ini saya mau sedikit sharing, karena pasti ditanya nanti, yang ditanya ketika membicarakan tentang komunitas berbasis lingkungan adalah step-nya gimana nih Kak Aryan gitu. Tadi yang pertama problem identifications, kemudian yang kedua building first team, penting banget. Ini saya harus garis bawahi. Temukanlah orang-orang dengan visi yang sama, misi yang sama, perspektif dan goal yang sama teman-teman. Perlu rame nggak Kak Aryan? Enggak. Saya waktu itu 3 orang aja, saya dan 2 teman lainnya. Ketika saya menginisiasi ini, saya ajak 2 teman lain, saya beri perspektif yang sama, dan ternyata kita punya visi dan misi yang sama. Yang ketiga, baru kita bertiga membangun goal, visi, dan misi itu tadi. Kenapa? Kenapa organisasi itu perlu goal, visi, dan misi? Karena ada direction. Jangan sampai kita membangun sebuah komunitas itu cuman supaya kita keren-kerenan aja, tapi direction-nya nggak ada, tujuannya nggak ada. Ketika ditanya, komunitasnya udah ngapain aja sih? Bingung. Gitu kan? Yang keempat, baru kita masuk ke step selanjutnya, core structure development, pengembangan struktur utama. Nah, itu baru deh kalau teman-teman bisa identifikasi dari visi dan misi tadi. Kira-kira dengan visi dan misi itu kita perlu divisi apa aja sih? Gitu kan? Kemudian yang kelima, organizational documents. Kalau saya dengan teman-teman, kita membangun dokumen-dokumen, work plan, kemudian ADART, dan lain sebagainya, itu Nah, dahulu na mempost pada ako. Sebagai direction kita juga. Kemudian yang keenam ada, baru kita membangun legal standing. Kenapa legal standing itu kami putuskan untuk kami bangun di Power Ranger Community? Karena ini adalah untuk memperkuat positioning dari komunitas itu. Jadi ketika kita menjadi sebuah komunitas, kita tidak mungkin bertahan hanya di egosentrik untuk bisa menjalankan sendiri aja. Kita perlu ada namanya kolaborasi. Dan salah satu hal yang penting dalam kolaborasi itu adalah trust. Dan salah satu hal yang bisa menunjukkan kalau kita itu bisa dipercaya sama orang adalah kita legal as a community. Yang ketujuh baru program building, baru stakeholder mapping, teman-teman. Ini contoh aja, Power Ranger Community itu visinya besar sekali kita. Kita pengen menjadi organisasi skalanya internasional, yang berbasis kepada alam, kemudian konservasi lingkungan juga, yang bisa menginisiasi dan bisa ngajak generasi muda itu untuk bisa aktif dan berpartisipasi dalam hal perlindungan lingkungan, melindungi lingkungan. Jadi future atau masa depan kita itu menjadi lebih sustainable. Gitu. Program building. Nah, tidak jarang juga banyak yang bertanya ke saya juga, Karian gimana caranya membangun program? Gimana caranya kita mulai untuk supaya program kita bagus dan orang itu mau ikut, gitu kan? Banyak juga yang membangun program, tapi programnya juga nggak jalan karena tidak menarik bagi orang. Nah, saya selalu bilang kalau misalnya kita mau membangun sebuah program di komunitas kita, mulailah dari yang target kita perlukan. Sulit di awal membangun sistem, iya. Karena kita harus tahu dulu. Contoh, Power Ranger Community target utamanya pemuda. Yang pemuda perluin apa? Setiap daerah mungkin beda-beda, teman-teman. Di tempat saya, pemuda itu sangat senang sekali ketika mereka mendapatkan akses untuk belajar bahasa Inggris. Di tempat kami pada waktu itu banyak sekali program volunteer dari salah satu Yayasan IAR Indonesia, punya program volunteer yang mendatangkan orang-orang luar negeri, kemudian ke Ketapang, dan anak-anak muda sering melihat ini nih, bule-bule ini pada di mana, pada ngapain gitu kan. Akhirnya
dan mereka punya passion yang sangat tinggi sekali untuk bisa belajar bahasa Inggris. Nah, Power Ranger memulai programnya tidak dengan sosialisasi pendidikan lingkungan, enggak. Kita buat program namanya Afternoon Chit Chat. Nih. Kenapa Afternoon Chit Chat? Afternoon Chit Chat ini adalah sebuah platform pembelajaran bahasa Inggris sebenarnya. Bingung kalau misalnya orang yang tahu Power Ranger di awal, kok Power Ranger ngajarin bahasa Inggris gitu. Nah, ini value yang saya dan teman-teman coba angkat di Power Ranger. Kita mempromosikan atau kita mau promote pendidikan lingkungan hidup tidak harus dengan melaksanakan sosialisasi PLH aja. Kita laksanakan program pembelajaran bahasa Inggris bersama teman-teman dari luar negeri dan bersama yayasan lokal. Kemudian yang kita lakukan adalah kita integrasikan nilai pendidikan lingkungannya. Gitu. Sekarang zamannya adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan pendidikan lingkungannya, teman-teman. Bukan kita memaksakan harus ada satu modul tentang pendidikan lingkungan hidup saja. Tapi ketika kita bisa mengintegrasikan itu dalam sistem pendidikan, itu jauh lebih baik. Impact-nya pasti jauh lebih besar. Nah, ini beberapa program. Yang kedua, Pongo Academy. Kenapa? Karena teman-teman pemuda itu senang sekali untuk kegiatan-kegiatan outdoor. Ini adalah salah satu platform utama kami juga untuk pelatihan dan pemberdayaan pemuda, Pongo Academy. Kemudian kita punya Pongo Talks, bekerja sama dengan yayasan lokal. Ini waktu International Orangutan Day 2018. Kemudian Pongo Goes to School. Kalau Pongo Goes to School, kita biasanya bekerja sama dengan entitas ekstrakurikuler sekolah. Pramuka misalnya, atau PMR. Balik lagi, gimana cara menyampaikan pendidikan lingkungannya? Ya kita lebih banyak integrasi, kemudian kita lebih banyak kalau dengan anak-anak SMP, SD itu pasti lewat games. Saya selalu encourage teman-teman. Kalau mereka punya PowerPoint, boleh, tapi encourage mereka untuk bisa membuat pendidikannya itu jauh lebih live, jauh lebih hidup, dan jauh lebih partisipatif. Nah, ini yang paling baru, kami melaksanakan pengodopsi atas keresahan kita juga kalau di Ketapang itu tidak ada satu lembaga pun yang fokus tentang coastal protections, nggak ada yang fokus tentang penyelamatan wilayah pesisir. Dan kita bekerjasama dengan petani lokal sebagai COVID-19 resilience juga, karena mereka kehilangan banyak sekali mata pencaharian, dan kita promosikan untuk penanaman mangrove supaya bisa memberikan alternatif income juga bagi petani-petani lokal dan pengrajin ekopolybag dari bambu, dari purun, dan juga dari pandan. Next. Nah, next adalah stakeholder collaboration. Kenapa penting stakeholder collaboration? Nah, ini saya senang sekali kata-kata ini. Individually we are one drop, kalau together we are oceans, katanya. Jadi, yang mau saya tekankan adalah menjadi sebuah komunitas itu, teman-teman, kita harus sangat mengubur dalam-dalam egosentrik menurut saya. Banyak sekali teman-teman, mungkin ada beberapa teman-teman komunitas yang merasa bahwa mereka bisa ngelakuin segala sesuatunya sendiri. Kalau saya sangat senang dan sangat favorit sekali dengan kata-kata kolaborasi. Dan saya tidak antipati dengan siapapun untuk bisa berkolaborasi dengan komunitas kami di Pongo Ranger. Banyak yang skeptis dengan pemerintah mungkin ya. Karena dianggap pemerintah nih nggak ngelakuin apa-apa deh kayaknya. Pemerintah nih biarin aja lingkungan rusak, nanti mereka dapat duitnya aja gitu kan. Banyak egosentrik, banyak skeptical attitude kayak begitu yang akhirnya menjadikan komunitas itu ya kita sendiri aja lah, nggak perlu pemerintah, nggak perlu pihak lain, kita jalan sendiri aja. Kalau saya di forum ini saya pasti akan menyuarakan kalau kolaborasi, teman-teman. Apakah harus kolaborasi dengan pemerintah? Nggak juga, tapi better kalau misalnya kita bisa kolaborasi dengan pemerintah, karena pemerintah itu adalah pemegang kebijakan. Semua policy bersumbernya dari pemerintah. Kalau pemerintahnya dianggap, pemerintah kayaknya nggak ngerti tentang ini deh, environmental preservation-nya kayaknya nggak bisa deh, kita nggak nyambung, nggak sefrekuensi. Buat satu frekuensi dong. Tugasnya kita berarti, gitu kan? Gimana caranya kita bisa menjadikan semua orang dalam lini-lini terdepan itu menjadi satu perspektif, satu suara sama kita. Gitu. Jadi ini adalah salah satu program juga di foto ini, Pongo Academy, kita bekerja sama dengan pemerintah desa langsung. Pemerintah desanya emang udah sangat bagus pendidikan lingkungannya Kak Rian, enggak juga gitu. Tapi justru yang kegiatan seperti ini, dengan kita ngobrol, itu pada akhirnya kita bisa membentuk suatu mutual information.
gitu. Jadi saling saling tahu gitu antara kita dan pemerintahnya supaya kita bisa ketemu di tengah, tidak memaksakan salah satu pihak harus di depan gitu. Dan apalagi kita as a community ya. Jadi kita harus, saya sangat mendorong teman-teman untuk bisa melakukan kolaborasi. Ini kolaborator kami, jadi dengan pemerintah Kabupaten Ketapang, tentu saja dengan beberapa yayasan YARI Indonesia, kemudian alhamdulillah kami tahun ini juga bekerja sama dengan YC Licit for Future, dengan Ekonusa, Yayasan Asri, TBI, Parahita, kemudian yayasan-yayasan lainnya. Sustainable.co ini adalah salah satu long-term collaborators kami sampai sekarang yang merupakan social enterprise dari Singapura. Next, kita udah sampai cukup jauh. Nanti pada saat diskusi, silakan nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya ya teman-teman ya. Ini udah hampir dekat-dekat akhir dari slide saya, internal engagement. Kenapa penting? Setelah komunitasnya jadi, setelah programnya ada, setelah programnya bahkan berjalan, kenapa internal engagement itu penting kalian? Our member itu is a human. Treat as a human, jangan treat as a robot yang ketika kita ada member, kita ada program, guys laksanain program ini mau nggak mau, kita harus sampai kepada titik tertentu, sampai goalnya selesai. And that's it. No, it's not working like that. Tidak akan, mungkin 1-2 bulan, tapi bulan ketiga pasti member kalian akan kabur. Gitu. Jadi treat mereka as a human. Mereka itu human yang bisa cepat bosan juga, manusiawi. Kemudian yang menjadi tugas kita adalah as a founders ini atau sebagai orang-orang yang mungkin ada di struktur-struktur tertinggi dalam komunitas itu adalah bagaimana maintain mereka punya spirit, mereka punya passion itu bagaimana kita pelihara gitu kan. Kalau saya di Power Ranger Community, saya selalu berusaha untuk cheer them up. Capacity building for personal development. Pasti karena mereka punya intensi tertentu masuk ke komunitas kita, ya kan? Mungkin ada yang, Kak, aku tuh sebenarnya masuk ke sini pengen lingkungan, tapi juga pengen supaya bisa ngomong tuh jauh lebih baik tuh gimana ya? Berarti ada kebutuhan di sana. Bergerak dari sana, kita buat capacity building-nya. Vacation together, liburan. Oh, nggak jarang. Kalau saya sama anak-anak Power Ranger Community, nggak jarang liburan bareng. Kemudian fun activities. Tadi di slide sebelumnya itu adalah salah satu kegiatan fun activities yang kami lakukan di Power Rangers. Jadi Power Rangers itu tidak hanya sekedar melaksanakan program, kemudian udah melaksanakan program, diskusi pemerintah, diskusi ini, bla 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 bla, udah habis itu kita ini selesai, besok gitu lagi, nggak gitu juga. Kalau gitu ya cepat bosan anggotanya, dan kita seolah-olah menganggap anggota kita itu hanya akan melaksanakan program, hanya diperlukan pada saat melaksanakan program saja. They are not a robot, they're human. Jadi kita harus treat mereka bagaimana senyamannya kita di-treat orang lain juga. Jadi posisikan diri kita di diri anggota kita juga. Nah, ini part terakhir dari Power Ranger Community. Sering sekali ditanya. Karena sebenarnya tidak ada strategi baku kalau di Power Ranger Community, teman-teman. Kita pernah selling second-handed clothes. Pernah, clothes itu ya. Kemudian pernah kita melaksanakan event collaboration juga. Kenapa event collaboration? Ketika kita melaksanakan event collaboration dengan yayasan atau dengan pihak tertentu, itu fundingnya adalah dari mereka, kita hanya membantu untuk mengimplementkan serta melaksanakan itu dengan strateginya kita, strateginya Power Ranger Community untuk pendidikan lingkungan. Kemudian ada grant proposal juga, online fundraising juga, dan mungkin teman-teman punya lebih banyak cara bagaimana caranya bisa menghasilkan uang untuk bisa nge-funding kita punya kegiatan gitu. Nanti mungkin di diskusi kita bisa saling sharing juga. Nah, itu tadi tentang Power Rangers. Sekarang saya mau sedikit cerita bahwa di BNF itu kita juga punya komunitas namanya Sebango Rangers. Jadi bedanya sama Power Rangers itu adalah organisasi komunitas yang saya bangun di Kalimantan Barat, independen. Jadi mereka punya legal standing sendiri. Sebango Rangers ini adalah bagian dari pembinaan program dari Borneo Nature Foundation. Kenapa penting? Balik lagi. Kita sadar di Borneo Nature Foundation bahwa pemuda-pemuda lokal, jadi mereka ini adalah pemuda yang tinggal di sekitaran Taman Nasional, teman-teman. Taman Nasional Sebango itu adalah taman nasional terbesar di Kalimantan. Jadi kalau dibilang luasnya itu berapa luas? Memang kalau terbesar 5 kali Pulau Bali luasnya. Jadi luas sekali. Itu membelah
1, 2, 3 kabupaten di Kalimantan Tengah gitu. Jadi besar sekali, dan itu adalah salah satu strategi kami juga bagaimana bisa supaya kita bisa merangkul semua masyarakat dari semua segmen. Nah, ini Long Term Youth Empowerment Platform. Jadi di Taman Nasional Sebangau di Palangkaraya. Kemudian core activities-nya gimana Kak Rian? Kalau misalnya kegiatan yang berhubungan dengan Sebangau Rangers dan BNF. Learning by doing. Pongo Rangers pun kita melaksanakan learning by doing. Makanya tadi saya bilang kegiatan-kegiatan pendidikan itu memang sangat tricky kalau misalnya hanya dilaksanakan apalagi ke anak-anak ya. Ke anak-anak atau ke teman-teman yang muda itu sangat tricky kalau misalnya tidak dilaksanakan dengan practical activities. Jadi saya selalu mengencourage untuk itu. Walaupun setelah pandemi sekarang is really susah ya teman-teman, sangat difficult dengan keadaan sekarang, tapi kita coba menyesuaikan juga dengan online activities, kita buat virtual tour dan lain sebagainya. Next, then what youth can do. Pasti semua orang di sini, teman-teman di sini punyalah caranya masing-masing ya teman-teman ya. Kalau dari saya, sebagai akhir dari presentasi ini, what you can do itu adalah tergantung daripada kita sendiri, ya nggak sih? Banyak pasti yang punya perspektifnya sama, ya udah balik ke diri masing-masing juga. Iya juga sih, balik ke diri masing-masing. Tapi balik ke diri masing-masingnya, kalau saya menyarankan untuk look around. Every small action is to counted. Semua small action itu terhitung, gitu, dihitung sebagai sebuah hal baik, sebagai sebuah aksi, teman-teman. Jadi no matter how big your effort, how small your effort is still counted. Tenang aja. Kemudian get your consensus. Berhubungan dengan tema hari ini, saya juga sangat setuju kalau ketika kita melaksanakan sesuatu itu get our consensus. Kita rangkul banyak orang. Banyak orang bigger impact. Udah pasti itu. Banyak orang pasti bigger impact. Banyak orang dengan visi dan misi yang sama, dengan perspektif yang sama, impact-nya akan lebih besar. Mind your social media. Use its power. Saya orangnya menurut saya sosial media itu sangat perlu dimanfaatkan untuk hal-hal kayak begini, gitu. Kita sekarang ini kan ledakan TikTok luar biasa ya, luar biasa. Ledakan TikTok, kemudian bahkan mungkin mengalahkan reputasinya Instagram juga. Kalau misalnya kita lihat Instagram, saya buka Instagram, TikToknya diupload ke Instagram, gitu. Berarti memang luar biasa meledak sekarang, dan penggunanya, waduh, itu anak-anak sepupu-sepupu saya yang SMP itu pada sudah menggunakan sosial media itu juga. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa menggunakannya secara wise apa enggak. Yang terakhir, collaborate. Collaborate. Mau antar komunitas dengan komunitas, komunitas dengan pemerintah, komunitas dengan entitas social enterprise, misalnya kayak gitu yang seperti Pongo Ranger lakukan, collaborate teman-teman. Kenapa? Satu network, yang kedua knowledge sharing. Jadi kita ada pertukaran knowledge nanti kalau misalnya kita melaksanakan kegiatan kolaborasi. Semakin kaya kita punya knowledge, semakin kaya pengalaman kita, semakin kaya juga perspektif kita untuk hal-hal tertentu yang setiap komunitas, setiap orang di dalam komunitas tuh even have their own different experience gitu. Jadi kita semua tuh punya pengalaman-pengalaman yang berbeda. Nah itu kalau misalnya digabungin, kita akan memperkaya untuk strategi yang jauh lebih efektif dan efisien, dan mungkin lebih impactful juga. Gitu. Jadi open mind ketika kita punya komunitas, buka selebar-lebarnya untuk melaksanakan kolaborasi. Are you ready to be the change, teman-teman? Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Setelah ini silahkan bagi yang mau bertanya, mau diskusi, saya sangat terbuka, dan saya yakin kalau berhubungan dengan komunitas ini, pasti akan banyak sekali yang bisa kita diskusikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sementara Kak Nurul dan teman-teman TBI dan teman-teman semua, terima kasih dan selamat sore. Oke, sore Kak Rian. Terima kasih banyak nih teman-teman. Dari tadi katanya masih nyimak. Mungkin udah ada pertanyaannya, boleh type di chat, di kolom chat, atau mau open mic langsung ke Kak Rian juga boleh. Nah, oke, raise hand. Kak Baik, udah cepet banget tuh. Ya dari kemarin nih, aktif banget nih Kak Baik. Mau nanya apa ke Mas Rian, silahkan. Baik, terima kasih Kak Nurul. Ya.
Halo Karian, salam kenal. Halo Kak. Aku Baik Mardianti dari Kota Bandung. Eh, belum belum punya komunitas, tapi sudah beberapa kali ikut volunteering gitu ya di beberapa di beberapa organisasi gitu. Ini Kak, mungkin aku sedikit curhat dulu nih Kak. Aku tuh ada kegelisahan sebetulnya di bidang pendidikan lingkungan berbasis keluarga gitu. Jadi aku tuh ada keinginan gitu ya untuk bersama-sama nih memfasilitasi orang tua untuk bisa punya kurikulum pendidikan buat keluarganya masing-masing yang kontekstual gitu tentunya. Nah, sekarang ini aku lagi coba, kan berarti targetnya itu orang tua dan anak kan, ibu-ibu gitu, bapak-bapak. Nah, aku ini tuh sekarang lagi coba untuk ikut-ikut komunitas parenting gitu yang bisa menjembatani aku ketemu sama target aku nih si ibu-ibu. Nah, cuman tadi tuh aku menarik banget sama paparan kakak nih tentang bagaimana sih mengintegrasikan apa yang mau kita bagikan dengan apa yang target kita butuhkan. Nah, mungkin bisa tolong dijelasin lebih dalam gitu nih sama Karian gimana sih itu caranya gitu, karena jujur aku agak sedikit bingung juga nih, ini udah oke, aku udah bersama target aku udah ketemu target aku, tapi terus gimana ya gitu bisa mengintegrasikan untuk tahu, kan aku tuh kayak mau nanya langsung, saya ibu apa sih yang ibu butuhkan juga nggak bisa, belum seberani itu gitu, tapi mungkin apa sih yang Karian lakukan gitu yang mungkin nanti mungkin bisa dicoba juga nih gitu sama aku. Makasih Karian. Makasih Kak Baik. Ini bisa saya jawab langsung ya Kak Nurul ya? Iya, silahkan Mas. Oke. Kak, pertama-tama itu inisiasinya bagus sekali. Jadi itu juga yang kita coba bangun dan kita coba lihat juga segmentasi, terutama ibu-ibu ya. Karena menurut saya ibu-ibu itu punya power yang begitu besar. Ketika ibu-ibu itu kita berikan pengetahuan atau kita sharing-kan pengetahuan tentang pendidikan lingkungan dan mereka bisa implementasikan ke anak-anak mereka, itu satu generasi juga itu di keluarga mereka gitu kan yang bisa terus-terusan. Jadi yang pertama saya senang sekali mendengar ada upaya untuk bisa merangkul orang-orang tua ini dan membuat pendidikan lingkungan hidup skala keluarga. Di Borneo Nature Foundation saya punya pengalaman itu Kak. Jadi kita selain di pemuda, kemudian ke bapak-bapaknya lewat komunitas ekowisata, kita juga di tahun 2020 itu mulai melirik ke segmen ibu-ibunya gitu. Ini ibu-ibu di Palangkaraya sukanya ngapain? Awalnya juga mikir gitu. Saya bersama teman-teman edukasi pada waktu itu coba undang mereka untuk parents meeting. Mungkin dari 40 undangan datang 2 aja, Kak. Sosialisasi. Nggak mau mereka. Nggak mau datang. Jadi kita coba lagi 2 bulan selanjutnya kita coba lagi yuk, karena kan kita punya program anak sebangau namanya. Jadi dari anak-anak kecil dari kelas 2 sampai kelas 6. Setiap 6 bulan sekali itu kita mau ngelaksanain parents meeting. Ketika kita undang, orang tuanya pada nggak mau datang. Evaluasi dong kita kan, ini kenapa ya pada nggak mau datang? Oh ternyata mereka juga nggak tertarik kok, cuma sosialisasi doang. Gitu. Akhirnya kita coba datang ke orang tuanya, kita ngobrol aja. Saya sebar tim, kemudian kita ngobrol. Kira-kira nih ibu-ibu ini senangnya ngapain di desa Kereng Bengkira ini? Ternyata setelah kita dapat informasi, maka ibu-ibunya senang ngapain Kak di sini? Mereka senang nanam. Mereka senang nanam. Jadi akhirnya saya balik ke BNF, saya diskusi dengan teman community development dan teman ekowisata, nih ya ibu-ibunya senangnya nanam. Kalau misalnya ditanya, ini halaman saya ini mau ditanamin apa ya, luas banget. Kemudian mereka, ini kalau di sini kan suka keladi ya. Kalau nggak tahu di tempat lain itu keladi booming apa enggak itu. Nah itu suka gitu-gitu. Kemudian ibunya sering curhat, ini sore-sore juga nggak ngapa-ngapain, kalau misalnya bisa ditanam-tanamin di sini, tapi mau ditanamin apa? Dari situ akhirnya kita gerak, Kak. Akhirnya kita kita form sebuah kegiatan, bentuknya pelatihan. Saya nggak bawa embel-embel pendidikan lingkungan hidup. Saya bentuk pelatihan, saya undang satu technical khusus untuk membangun garden di pekarangan rumah, tapi yang dibangun itu adalah, yang ditanam itu nanti adalah tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi, sayur dan lain sebagainya. Mulai dari situ, Kak.
Mulai dari situ kita kasih pelatihan, datang dong, rame yang datang. Datang ibu-ibunya, datang rame. Nah, dari situ barulah kita masukkan. Jadi di modul itu saya minta teman-teman tim untuk bisa membuat modul yang salah satu indikatornya adalah ibu-ibunya ngerti kenapa sih kalau misalnya kita nanam sayuran atau nanam apapun itu, kita harus pakainya organic fertilizer tuh kenapa sih? Hubungannya sama tanah tuh bagaimana sih? Sambil ngomong aja, Kak. Jadi sambil nanam, sambil mereka nguruk tanah tuh, sambil diomongin sama fasilitatornya, sambil diomongin sama kitanya. Gitu. Jadi balik lagi kalau misalnya mau memberikan pendidikan lingkungan hidup, apalagi ke orang dewasa itu susahnya luar biasa. Mau nggak mau, kita masuk ke aktivitas mereka atau masuk ke aktivitas yang mereka senangi, baru kita integrasikan. Jadi maksud saya integrasikan itu adalah kayak tadi kita punyanya pelatihan bagaimana membangun pekarangan rumah mereka itu supaya lebih efektif dengan sesuatu yang bisa dikonsumsi, sayur dan lain sebagainya. Ya udah dari situ gitu. Saya tidak lagi memaksakan teman-teman tim untuk membuat parents meeting sekarang. Karena never work. Nggak pernah boro-boro masuk ke ibu-ibunya. Datang kok nggak mau ibu-ibunya. Tapi ketika kita melaksanakan membuat kegiatan lain, kemudian pendidikan lingkungannya nggak perlu ngoyo-ngoyo kita harus ada sosialisasi pendidikan lingkungan, itu maksud saya itu. Jadi integrasikan aja lewat situ. Gitu. Diomongin apa kalau misalnya mereka tentang tanah, ya udah berarti tanah itu kenapa harus menggunakan organic fertilizer itu kenapa gitu. Dan nanti kan kaitannya kan adalah kesehatan vegetables-nya juga. Kalau udah kesehatan vegetables nanti kaitannya dengan human health juga. Nah, dari situ. Jadi dari sesuatu yang sangat akar kemudian kita coba cari koneksinya gitu sampai ke manusianya. Balik lagi pengalaman saya kalau menjelaskan pendidikan lingkungan hidup tidak ada kaitan dengan ke manusia. Capek kita ngomongin ekosistemnya nanti rusak, Ibu. Tidak, susah. Tidak akan mereka, oh ekosistem rusak ya Mas Rian. Ya udah kalau ekosistem rusak ya udahlah ekosistem gitu. Tapi kalau misalnya kayak sekarang nih sebenarnya ada sedikit dalam tanda kutip benefit ketika sudah berhubungan dengan COVID-19, kemudian environmental health sangat kencang kaitannya, itu ketika kita berbicara jauh lebih gampang. Karena kami juga melaksanakan kegiatan roadshow, jadi training ke guru-guru untuk bisa menjelaskan kaitan antara kesehatan lingkungan dan juga kesehatan manusia. Bridging-nya COVID-19 ini. Gitu. Jadi, ya sih Kak, jadi mungkin itu yang bisa saya jawab, tapi kegiatannya harus terus dilanjutin, Kak. Saya senang sekali kalau kegiatan ke parents, kegiatan ke guru, apalagi. Karena menurut saya satu guru itu, kalau misalnya kita bisa ajarin mereka untuk bisa integrasikan setiap subjek mereka itu dengan nilai lingkungan, misal bahasa Inggris lah, bahasa Inggris, bisa nggak kalian bahasa Inggris sambil ngajarin lingkungan? Bisa, bisa. Bisa aja kita mengajarkan tentang color. Color itu kan misalnya green, atau warna-warna yang berhubungan dengan bumi, gitu. Kemudian ketika mereka harus praktis speaking, praktis berbicara di depan kelas, mungkin carikan isu-isu yang berhubungan dengan lingkungan. Itu udah bagian dari integrasi juga. Jadi sekarang tidak harus memaksakan harus ada pembelajaran pendidikan lingkungan di Mulok, nggak usah. Semua pelajaran sekarang udah bisa diintegrasikan dengan pendidikan lingkungan. Matematika, kemarin ada guru yang kontak saya, Mas Rian, saya mau ajarin matematika tentang bilangan, tapi saya mau menggunakan angka forest loss di Kalimantan Tengah. Mantap sekali. Really good. Jadi dia mau ngajarin tentang bilangan ke muridnya, tapi angka yang mau dia tunjukin itu adalah angka forest loss karena kebakaran. Which is big issues di Kalimantan Tengah. Mantap sekali. Itu udah bagian dari integrasi, Kak. Jadi makanya saya bilang, sekarang isunya bukan lagi kita minta harus ada pelajaran lingkungan hidup di sekolah, tapi pendidikan lingkungan hidup harus integrasi semua ke pembelajaran di sekolah mata pelajaran. Mungkin itu Kak Nurul dan Kak Baik yang bisa saya sampaikan. Makasih Kak. Gimana Kak Baik? Ada pertanyaan lanjutan mungkin ke Kak Rian? Cukup Kak, makasih banyak untuk jawabannya. Iya sih, jadi ini karena kita dari SD mungkin ada Mulok PLH ya, tapi ya kerusakan masih tetap terjadi gitu. Dan itu sedih. Makasih banyak Kak Rian. Ya. Sama-sama Kak. Okay. Sama-sama Kak Baik. Nah, speaking of kebakaran hutan, ada yang nanya nih Mas, namanya
Kak Ahmad Tantowi dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Mau open mic langsung Kak Ahmad Tantowi, di sini udah ditulis sih. Silahkan Kak Ahmad Tantowi, mana orangnya? Sebentar Kak ya. Oh ya, siap. Mau di skip dulu Kak, kita ke pertanyaan yang lain atau gimana? Oke, sambil nunggu. Ya, Kak. Oh, oke, udah siap? Ya. Siap Kak. Ya, oke, silahkan langsung ke Mas Rian ya. Ya. Jadi Kak, pertanyaan saya kan, oh ya, jadi untuk di Kalimantan Selatan ini, untuk terutamanya di daerah Banjarmasin sama Palangkaraya itu itu tuh disebabkan oleh apa kelebihan suhu panas dari bumi, dari matahari, kemudian marak-maraknya ditambahnya juga sama para pemuda yang suka buang puntung rokok sembarangan itu, Kak. Nah, jadi kan di Banjarmasin ini kan banyak pemudanya, Kak. Cuman banyak juga yang nggak mau, ya hitungannya jadi relawan gitu, Kak. Relawan buat kita membantu buat memadamkan apa tuh, kayak misalkan ada melihat titik api gitu, Kak. Nah, itu tuh dari kita nih harusnya tuh bagaimana, Kak? Gitu, Kak. Oke, makasih Kak Ahmad Tantowi. Berarti pertanyaannya gimana caranya ngajak anak muda ini ya Kak ya? Supaya tidak ini apa namanya, supaya aktif gitu ya. Iya, Kak. Ya. Kalau di BTW teman-teman Kalimantan Selatan nih, Banjarmasin sama Kalimantan Tengah, tempat saya Palangkaraya sekarang ini deket aja, 4 jam aja. Kalau nggak salah 4 jam ya Kak ya? Kalau lewat darat ya, nggak jauh. Iya, Kak, 4 jam aja, Kak. Nah, ya. Jadi kita tetanggaan. Jadi kasusnya sama lah ya. Kalau misalnya di Kalimantan Tengah juga kebakaran dan lain sebagainya itu menjadi main concern juga. Terus pertanyaannya gimana caranya ngajak anak muda? Satu, kalau saya biasanya ini terkait dengan kalau misalnya mereka camping, mereka membuang puntung rokok dan lain sebagainya. Makanya tadi balik ke slide saya itu penting banget untuk bisa ngerangkul semua komunitas-komunitas ini. Banyak sekali komunitas, terutama komunitas-komunitas masih banyak maksud saya yang berhubungan dengan misalnya mereka pecinta alam or senang melakukan kegiatan pariwisata, tapi basic konservasinya itu masih belum kencang, teman-teman. Kenapa masih belum kencang? Saya bilang banyak yang sering pergi camping misalnya, kemudian mereka melaksanakan camping, plastiknya ditinggalin. Mereka melaksanakan camping, tapi mereka membuang puntung rokok sembarangan, yang potensinya mungkin juga nggak bisa jadi aja akhirnya menimbulkan api dan lain sebagainya. Artinya itu menjadi salah satu tugas kita juga ketika kita berada di suatu komunitas yang mungkin lebih tahu tentang itu, kita bisa rangkul teman-teman komunitas yang lain supaya punya basic pendidikan lingkungan hidup yang sama. Ini integrasi juga jatuhnya gitu. Jadi kegiatan pariwisata yang punya integrasi pendidikan lingkungan hidup. Karena mau nggak mau pariwisata dan lingkungan hidup itu sangat erat. Kalau berkaitan dengan bagaimana cara mengajak teman-teman mudanya ini, sebenarnya mungkin ada banyak hal yang bisa dilakukan kali ya. Tapi terkait efektif dan tidak efektifnya itu saja sama seringnya kita juga gitu. Saya pernah ngelihat di Kalimantan Tengah ini ada organisasi namanya Runway Lu, Mas Ahmad Tantowi kalau misalnya tahu. Dia ini ketika melaksanakan kegiatan kebakaran, itu dia literally ngajak anak muda itu rame banget, mereka buat volunteer, anak mudanya diajak langsung dong ke lokasi kebakaran untuk mademin, Mas. Saya nggak tahu Mas Ahmad Tantowi pernah ngelakuin ini apa enggak, but yang mau saya garis bawahi adalah ini adalah salah satu kegiatan yang akhirnya membuat awareness anak muda di sini yang at least yang ikut kegiatan mereka itu terbangun dengan sendirinya gitu. Karena mereka ngerasain, ini teman-teman semua, kalau gambarannya di gambut itu, kalau misalnya kebakaran, ini Mas Tantowi kalau misalnya madamin lahan gambut yang terbakar juga, itu kalau di atasnya kebakar, itu apinya padam, bawahnya belum tentu gitu. Nah, itu yang menjadi pengalaman juga dari teman-teman pemuda ini. Jadi mungkin kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di pemadam kebakaran atau di Manggala Agni, saya nggak tahu Manggala Agni ya Mas? Oh bukan?
Manggalang nih. Nah, kalau misalnya di Manggalang nih mungkin ada baiknya juga mempunyai program-program yang kayak begitu gitu. Jadi yang bisa merekanya entah dibawa langsung ke lokasi atau tidak kebakaran sekarang mereka diajarkan langsung di lokasi tentang hal semacam itu, saya pikir itu juga hal-hal praktikal yang teman-teman pemuda kita perlu tahu gitu. Karena kadang ketika kita berbicara secara forum seperti ini saja atau datang ke sekolah mereka saja menunjukkan video dan lain sebagainya, itu mereka belum belong ke sana. Mereka belum ada attachment, keterkaitan langsung dengan isunya itu. Mungkin itu, tapi mungkin ada banyak hal lain yang bisa dilakukan ya. Sekarang dengan sosial media, apa mungkin bisa campaign via mereka punya TikTok sekarang. Sekarang saya rasa banyak instansi pemerintah juga yang udah punya TikTok, tahu. Jadi that's how they see the powerful of the social media untuk awareness juga, gitu. Ya mungkin itu Mas sementara yang bisa saya jawab. Tapi kalau ada teman-teman lain yang punya pengalaman tentang bagaimana meningkatkan awareness mereka terkait certain issues kayak misalnya kebakaran dan lain sebagainya itu. Kompetisi juga somehow good juga Mas. Kadang-kadang not literally kompetisi. Jadi misalnya ada banyak orang juga yang meningkatkan awareness itu lewat fotografi. Jadi fotografi itu punya suara sendiri untuk bisa menyampaikan ini. Tapi yang mengambil dan melakukannya adalah teman-teman muda. Gitu. Jadi mungkin ada banyak yang jauh bisa dieksplorasi dari teman-teman pemuda ya. Gitu Mbak Nurul dan Mas Ahmad kalau menurut saya. Oke, gimana Mas Ahmad jawabannya? Makasih banyak Karian. Ada lagi Ya, yang mau ditanyain? Oh, Mas makasih Ahmad. banyak, Kak. Oke, Sama-sama, thank you. Kak. Selanjutnya ada dari Kak Welly Betty dari Sumba Barat. Bagaimana kita membangun sebuah komunitas di masa pandemi seperti sekarang ini? Nah, mungkin boleh nih semakin jelas dijelasin ke Kak Welly Betty, apa sih yang Kak Welly temuin gitu, hambatannya kalau saat pandemi gini buat bangun komunitas? Mungkin bisa open mic aja Kak Welly ke Karian. Boleh. Ayo Kak, diskusi kita. Halo Kak. Halo Kak Welly. Ya, Kak Karian. Saya Willy Betty dari Kupang, NTT. Halo Kupang. Saya senang sekali dengan pembahasan hari tentang lingkungan. Kebetulan saya juga lulusan kehutanan, jadi saya sangat tertarik dengan. Nah, Kak, untuk masalah kan sekarang kita dalam masa pandemi. Nah, yang saya lihat mungkin tidak banyak yang ingin untuk bergabung dalam komunitas-komunitas yang seperti sekarang, yang ingin kita lakukan seperti komunitas untuk mengatasi permasalahan lingkungan seperti ini. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Kak Rian, bagaimana caranya supaya kita dapat membentuk satu komunitas di masa-masa pandemi seperti sekarang, Kak. Itu saja, Kak. Oke, Kak Welly. Ya. Apa pernah ada pengalaman, pernah pengen coba buat, tapi ada kendalanya gitu, Kak? Iya, Kak. Pernah. Kendalanya ini, pandemi ini? Kendalanya bukan cuma ini, tetapi misalnya kita sudah membicarakan untuk membentuk suatu komunitas begitu, tetapi pada akhirnya semua diam-diam dan tidak ada keberlanjutannya untuk melanjutkan hal yang ingin kita lakukan, itu tidak ada keberlanjutannya, Kak. Ya, oke. Berbicara tentang pandemi, ya mau nggak mau ini menjadi challenge tersendiri ya. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana caranya membentuk komunitas di kala pandemi, seperti yang TBI lakukan sekarang is part of bagaimana kita membentuk konsensus ya, nggak? Kita ketemu sama banyak orang yang punya perspektif dan misi yang sama sebenarnya. Ketika kita tertarik dengan satu isu, kita bisa bilang kalau misalnya orang-orang ini mungkin punya satu pemikiran atau setidaknya mereka punya interest yang sama. Jadi ini adalah salah satu cara menurut saya
kumpul-kumpul online kayak begini salah satu cara untuk membentuk konsensus itu. Jadi tidak harus menjadi sebuah komunitas langsung, tapi menjadi klub mungkin itu sudah menjadi sebuah pergerakan gitu. Kemudian tadi sebenarnya saya tertarik tentang bagaimana kendala kakak ketika coba untuk mengajak teman-teman, tapi akhirnya hilang-hilang gitu aja gitu ya kak ya. Iya. Itu sering kejadian sih kak. Itu makanya tadi kalau misalnya balik ke slide saya itu, sebelum kita membentuk komunitas itu, coba temukan nggak usah rame deh. 2-3 orang yang punya misi, visi yang sama sama kita, tapi tetap aja teman-teman kita itu perlu lead kadang-kadang. Perlu diingetin. Jadi misalnya aja, dan perlu ditargetin, Kak. Jadi misalnya nih kita membentuk sebuah event lah misalnya. Oh kita mau apa ya misalnya sekarang yang lagi menarik ya, event apa ya? Misalnya event tertentu, kemudian kita tahu kita tujuannya apa membentuk event itu, kemudian ajak 1-2 teman, kita jelaskan punya perspektif yang sama, oke. Nah setelah itu, jangan taking for granted bahwa ide kita itu akan dilaksanakan oleh semua orang juga, tapi kita harus ingatin terus juga. Jadi kita harus punya target. Kita harus punya target ketika kita sudah memutuskan untuk bisa berdiskusi untuk membentuk atau melaksanakan sesuatu itu, Kak. Pengalaman saya, ketika saya membentuk Power Ranger Community, itu memang dari kepala saya, kemudian saya temukan 2 teman yang punya perspektif yang sama, tapi kita set target. Saya set target. Ketika ini, oke, next kita harus ketemu lagi untuk bisa membicarakan ini. Setelah membicarakan ini, kita akan membicarakan ini. Memang yang namanya membentuk sistem itu never easy, tidak pernah mudah untuk membentuk sistem. Tapi ya itu dia. Jadi setelah kita ketemu bahwa ini orangnya nih kayaknya tepat, kita bisa kerja bareng-bareng, ya udah kita sama-sama set target aja, Kak. Supaya nggak lupa tadi. Diletakin di sini kali. Supaya nggak lupa apa dengan tujuannya gitu. Kalau sampai ternyata ada yang hilang semangat atau pada akhirnya juga nggak tertarik lagi, berarti memang nggak ada satu visi dan misi sama kita gitu. Berarti find another person yang bisa menjadi supporters kita. Karena membangun sendiri mungkin ada yang bisa ya Kak ya. Kak Willy ada yang bisa membangun sendiri, tapi kalau kita ada teman itu jauh lebih baik lagi karena kita punya perspektif yang banyak. Kalau dari saya secara pribadi, semakin diverse kita punya anggota di dalam satu komunitas, semakin sehat komunitasnya. Memang semakin banyak perspektif. Tapi menurut saya kalau semakin banyak perspektif untuk hal yang positif, untuk solusi, it will be really great untuk kita punya komunitas. Karena solusinya itu pasti komprehensif sekali sampai sedetail-detailnya gitu. Gitu sih Kak. Jadi kalau misalnya mau mulai pada saat pandemi ya, ini ada grup WhatsApp-nya nggak? Ada kan ya? Ada Kak, banyak. Udah banyak di dalamnya anggotanya. Nah, kita bisa sharing tuh di dalam grup itu, teman-teman bisa sharing. Banyak juga yang sekarang membangun platform-platform kayak kalau di Instagram tuh ada energikarya.id yang mereka platform online, tapi mereka membangun sebuah jaringan untuk internship. Bagus sekali sih menurut saya. Jadi mereka itu menghubungkan dengan beberapa perusahaan dan komunitas-komunitas yang perlu internship lewat mereka. Gitu. Pada akhirnya mereka membentuk sebuah komunitas khusus internship dan di dalam situ mereka bisa capacity building sebelum anggota-anggotanya pergi internship ke beberapa lembaga juga. Bagus banget ya. Jadi itu nggak ketemu fisik mereka Kak. Gitu. Tapi kalau misalnya di tempat saya Kabupaten Ketapang itu kan maksudnya kasus COVID-nya juga tidak tinggi ya. Kemudian pemerintahnya juga tidak melarang kami untuk tapi sekarang udah mulai tinggi, tapi sebelumnya tidak melarang kami untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar dengan pembatasan jumlah dan prokes, kami tetap bisa melakukan kegiatan offline pada waktu itu. Tapi ya, begitulah. Kita harus adaptasi ya, Kak Willy. Gitu. Di sana gimana kasus COVID, Kak? Semakin merajalela. Merajalela, sama aja berarti ya. Kita harus prokes lah. Jadi ya coba manfaatkan platform online kayak begini untuk bisa menjalin konsensus. Ini kesempatan juga. Itu, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Kak Willy. Terima kasih, Kak Willy. Good luck ya. Ya, terima kasih, Kak Nurul. Nah, ini selanjutnya ada Kak Armel dari Bekasi. Kak, mau nanyain tentang... maaf, boleh di-mute dulu sebentar ya. Oke, udah.
tentang tentang tahap-tahap kolaborasi yang baik, Kak Rian, khususnya kolaborasi dengan pemerintah. Mungkin ada tips tertentu. Keren nih pertanyaannya. Bagus. Ya, siap. Bagus banget. Halo Kak Armeliana Usi, manggilnya apa nih? Kak Armel. Ya Kak, Kak Armel. Oh, halo Kak. Pertanyaannya bagus Iya, sekali. Jadi, bagaimana tahap-tahap kolaborasi yang baik itu? Satu, kita harus ngerti siapa yang mau kita ajak kolaborasi, kenal Kak. Jadi, misal, ini mungkin dari tahap yang paling tinggi, saya pernah melaksanakan kolaborasi dengan bupati pada waktu itu. Yang kita lakukan apa? Kalau dengan pemerintah daerah. Kalau dengan bupati secara spesifik, kita cari tahu dulu dia punya interest kemana. Cari tahunya dari mana? Dari visi misinya dia. Jadi kita lihat visi misinya bupati pada waktu itu, kemudian dia ada satu visi misi nomor 5 apa nomor 6 dari 7 visi misinya dia itu terkait sama lingkungan dan community development. Cara mendekatinya untuk kolaborasi adalah talking about community development. Interest-nya sama kita aplikasikan dengan kolaborators yang lain, Kak. Jadi misalnya, nih dengan TBI misalnya kayak gitu kan, TBI interest-nya sama literasi kan, BNF interest-nya sama lingkungan. Bisa nggak ya kita temukan literasi sama lingkungan di tengah, literasi lingkungan gitu. Interest-nya sama. Jadi pada intinya, value dari kolaborasi itu adalah bagaimana kedua pihak yang melaksanakan kolaborasi itu sama-sama benefit. Contoh antara BNF dan TBI, TBI pengen promote tentang habit untuk literasi, kemudian BNF pengen promote tentang environmental awareness-nya. Ketemu dua-duanya, kalau sudah dua-duanya merasa punya benefit di sana, jalan itu pasti, Kak. Jadi yang penting kenal dulu. Jadi jangan pick randomly kayak mau kolaborasi sama organisasi A, tapi kita nggak nyari tahu mereka ngapain, senangnya apa, sama kegiatan kita kira-kira bisa nyambungnya benang merahnya di bagian apa gitu, Kak. Gitu sih, Kak. Pasti insya Allah sukses lah kalau misalnya yang penting kita kenal dulu sama kita riset dulu, temuin benang merahnya, dua-duanya kita pastikan benefit, dah. Gitu, Kak. Makasih banyak Kak Rian. Sama-sama, Kak. Makasih pertanyaannya bagus sekali. Oke. Makasih Kak Armel. Nah, selanjutnya ada Kak Prestian Farli. Ini juga masih terkait kolaborasi dengan pemerintah ya. Jadi bagaimana cara meyakinkan pihak pemerintah daerah untuk mendukung program Taman Baca bagi masyarakat sekitar. Tahapannya apa aja yang disiapkan, apa yang ditekankan kepada pihak Pemda. Oh ya, kalau nggak salah Kak Tian ini udah ngirim worksheet-nya, dan dia kebetulan komunitasnya tuh di Taman Baca mirip TBI gitu, Karian. Jadi mungkin ada masukan yang sama ini berkolaborasi dengan TBI. Oh, mantap. Mungkin nanti Kak Nurul atau teman-teman TBI, kalau masih ada Kak Maki juga bisa bantu jawab nih. Kalau pendekatan TBI dengan pemerintah. Kalau kami dari BNF itu dan dari Pengoranger juga, pendekatan dengan pemerintahnya itu tahap-tahapnya pasti yang pertama mengusahakan untuk kita bisa audiensi, Kak. Jadi kita bisa mengusahakan untuk bisa audiensi. Kenapa perlu audiensi? Kenapa perlu diskusi? Satu, perkenalan dulu, ya kan? Kita perkenalan diri kita ini siapa, kemudian kalau misalnya kita cari tahu juga di dinas itu mereka punya concern di bagian tertentu apa enggak. Karena biasanya kalau meyakinkan pihak pemerintah daerah ini terkait dengan Taman Baca, berarti kita harus masuknya ke specific department. Misal, kalau misalnya di tingkat daerah itu mungkin dengan dinas pendidikan pasti, atau dinas perpustakaan dan kearsipan misalnya. Kalau ada sedikit senggol tentang lingkungan, mungkin bisa kaitan juga di dinas lingkungan hidup. Gitu. Jadi tidak harus necessary kita langsung ke entitas mereka paling tinggi, which is bupati atau wali kota atau gubernur, tapi kita pasti akan diarahkan ke dinas-dinas itu dulu. Karena mereka yang punya fokus untuk certain issues. Kayak misalnya ini kan di Taman Baca ya. Taman Baca mungkin menurut saya pasti tiktokannya ke dinas perpustakaan dan kearsipan. Kayak kami kemarin, saya sempat melakukan presentasi program kita, dan akhirnya sekarang kami punya program kolaborasi untuk Kibon Goes to School yang sekarang kami sudah jadikan aplikasi juga, launchingnya itu dan pelaksanaan implementasinya sama-sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Gitu. Jadi kalau Taman Baca sih saya pikir kalau ke Pemda itu ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau pendidikan dulu kali ya, Kak. Dari situ kalau misalnya memang strong dan memang ada program yang bisa di TikTokin bareng, either itu bisa kita buat perjanjian dalam bentuk PKS dalam setahun atau 2 tahun, supaya kenapa? Supaya mengikat.
supaya mengikat dan dua belah pihak ini tahu kalau misalnya mereka punya goal yang sama gitu. Atau seperti BNF, kami tidak melaksanakan PKS dengan Dinas Perpustakaan, tapi kita setuju untuk melaksanakan perjanjian kolaborasi kegiatan. Jadi ada perpustakaannya ngedatengin anak, BNF-nya yang ngisi gitu. Jadi sebelum pandemi itu berjalan, setelah pandemi ini rada sulit sekarang. Gitu sih Kak, kalau menurut saya Kak Prestian. Kak Ya. Tian. Oke. Gimana Kak Tian jawabannya? Atau mungkin ada pertanyaan lanjutan? Ya, mungkin ada yang belum paham Kak. Silakan. Kak Tian? Masih di sini? Oke. Nggak ada ya? Mungkin kita lanjut aja ya Kak Rian ke pertanyaan selanjutnya. Boleh Kak, boleh. Wah, ada yang dari Palangkaraya nih, Kak Wulan. Oh, halo Palangkaraya. Jadi Kak Wulan ini tertarik untuk melakukan program peningkatan kebersihan lingkungan yang berdampak pada kesehatan dan penanaman toge kali ya ini di pekarangan rumah. Nah, ini tadi nih udah dibahas juga bagaimana caranya menarik perhatian masyarakat agar bisa tertarik pada program seperti ini di masa pandemi sekarang, Kak Rian. Toga ya maksudnya ya? Toga tuh tanaman sendiri ya? Tanaman obat keluarga. Oh, oke, sorry. Ini kakaknya ada di sini nggak nih? Ya, Kak. Silahkan, Kak. Mungkin bisa langsung ke Mas Rian. Kak Wulan. Endah Rizky Wulandari. Oh, ini. Oke. Halo, Kak. Halo Kak Harian. Halo, gimana, Kak? Ya. Apa untuk penanaman toganya? Kalau toganya sendiri, saya tuh kan sebagai apoteker kebetulan. Nah, saya tuh tertarik dengan seperti obat-obat herbal gitu, Kak. Jadi kan kalau saya lihat di lingkungan sekitar sini tuh kayak masih kurang gitu kesadaran akan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Mungkin bisa sebagai, pada zaman sekarang tuh bisa sebagai imunitas lah, anggapannya kan. Nah, jadi gimana caranya supaya pada era zaman sekarang ini orang-orang itu bisa memiliki gimana ya, kayak sedikit ilmu lah mungkin ya untuk atau kesadaran untuk menanam tanaman obat keluarga ini untuk meningkatkan imunitas di pekarangan rumahnya, mungkin dari situ aja. Terima kasih, Kak. Ya, soalnya kan zaman sekarang ini Kak, kayak kalaupun lewat media sosial pun itu lebih ke remaja-remajanya. Sedangkan hal ini tuh bisa buat orang tuanya juga gitu. Jadi nggak cuma remajanya aja yang bergerak gitu. Ya baik Kak. Mungkin bisa dibantu. Ya, kakaknya kerjanya di pemerintahan kah atau sendiri as a apoteker apa gimana? Kebetulan saya itu lagi gimana ya? Jadi saya tuh baru balik juga dari Surabaya. Jadi dulu tuh kerja di Surabaya dan sekarang tuh baru aja balik ke Palangkaraya gitu. Jadi belum ada bekerja sih Kak sekarang. Ya. Lagi nunggu CPNS. Oke, mantap. Semoga dapat PNS ya, Kak. Amin, makasih Kak. Jadi kalau berkaitan dengan toga sebenarnya menarik ya, karena sekarang secara otomatis awareness orang tentang imunitas tubuh dan bisa didapat dari benda-benda herbal atau tanaman-tanaman herbal tuh naiknya tuh cukup signifikan gitu. Jadi sekarang teman-teman saya nih yang muda-muda dulu, waduh, boro-boro mau konsumsi jahe, kunyit, serai gitu kan, jadiin minuman tambah madu, itu boro-boro mau. Tapi ketika COVID akhirnya sendirinya itu mereka aware sendiri gitu, karena perlu untuk imunitas dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya ditanya bagaimana untuk menarik perhatian ibu-ibu, kemudian menarik perhatian orang-orang yang dewasa gitu-gitu ya, saya pernah ada pengalaman dengan Puskesmas Kereng Bengkirai, Kak. Di Desa Kereng Bengkirai, tahu kali ya, di pelabuhan itu. Nah, Puskesmas itu juga melaksanakan program tanaman obat keluarga, Kak. Dan memang kalau udah dengan orang tua, mau nggak mau kita practical things, Kak. Jadi di either orang tuanya diundang untuk melaksanakan penanaman langsung, seperti yang saya bilang tadi, ibu-ibu tuh senang banget nanam-nanam sebenarnya. Cuma mereka perlu diberitahu supaya tanaman mereka tuh efisien gitu, Kak. Jadi ketika punya lahan yang tidak terlalu lebar, bisa nggak ya saya tuh pengen nanamnya tuh ada
kunyit, kemudian jahe, ada serai juga, tapi ada cabai juga, bisa nggak ya Kak ya? Gitu. Jadi ibu-ibu tuh menarik untuk itu, tapi memang harus kita ajak langsung Kak. Kalau sosial media saya setuju dengan Kakak tadi. Sosial media kenanya itu tergantung segmentasi sosial medianya ya. Kalau ke TikTok mungkin kenanya jauh lebih muda lagi. Anak-anaknya muda-muda banget di TikTok tuh. Kalau misalnya Instagram mungkin agak-agak middle ke dewasa, tapi kalau Facebook kayaknya lebih banyak yang senior-senior ya. Mama saya pun pakai Facebook soalnya. Jadi makanya saya tahu kayaknya teman-teman mama saya tuh pada mainnya di Facebook gitu. Jadi mungkin itu Kak, lebih bagus kalau misalnya ada program itu, nggak harus Kakak sendiri. Balik lagi kalau menurut saya, kalau memang Kakak ada concern untuk melaksanakan kegiatan itu, satu yang saya tahu itu kalau di Kerenbengkirai, puskesmasnya punya program itu. Jadi things yang bisa kita angkat dari kolaborasi ini, mungkin kita nggak punya funding sendiri ya, kita nggak punya uang sendiri untuk bisa melaksanakan pelatihan, tapi kita bisa offer, kita punya skill. BNF kemarin dengan puskesmas itu bukan kami yang melaksanakan ininya, mengeluarkan dana dan lain sebagainya, karena mereka they already have dana, cuma mereka perlu technical person. Apalagi kita tahu kakak apoteker yang tahu punya ilmunya gitu. Jadi it's going to be sangat mantap untuk bisa melaksanakan kolaborasi itu. Dan mereka terbuka kok Kak. Jadi mungkin coba untuk cari informasi tentang itu, collab aja. Karena tanaman obat keluarga ini sepengetahuan saya memang selalu menjadi program either di puskesmas, kalau enggak di dinas kesehatan gitu-gitu tuh jadi. Kalau di Palangkaraya coba di Kereng Kak. Ibu-ibunya seru. Oke. Gimana Kak? Makasih Kak Aryan. Sama-sama Kak Wulan. Oh iya. Wah, seru banget nih ya pertanyaannya. Sayangnya waktunya udah hampir habis. Ada tapi nih mungkin kita masih bisa satu yang kemarin Kak, yang namanya Kak Pipit ada nggak? Pipit Noviani? Kita bisa bahas worksheet-nya karena kemarin udah seru banget, udah bikin sampai programnya. Orangnya ada nggak? Kak. Oh, tapi nggak bisa ini nggak bisa on cam. It's okay. Nanti aku yang share ya worksheet-nya. Oh iya Kak, sebenarnya itu agak curang ya karena dulu kan aku pernah menjabat di satu komunitas itu ya. Terus memang sih sekarang kondisinya karena pandemi juga, jadi kegiatannya terhambat terus. Dan pas dulu itu banyak juga kegiatan-kegiatan yang belum jalan. Jadi ya udahlah aku copy aja terus aku masukin ke Google Drive gitu. Waduh, wah curang nih balasnya, tapi nggak apa-apa deh, siapa tahu ada yang bisa dipelajari. Jadi saya coba share screen ya dulu, nggak apa-apa. Kita semua pernah curang kok, ya nggak sih? Apa aku doang? Oke, kita buka. Oh, udah banyak nih yang ngisi. Siap-siap Mas Rian, nge-review satu-satu. Ayo. Kak Pipit Noviani dari Yogyakarta. Yuk, kita review mungkin sekitar 3-5 menit bisa ya ini Mas Rian? Oke. Ceritakan mungkin secara singkat Kak Pipit, gimana? Oh iya, jadi kalau di Jogja itu kan ada namanya Sekretariat Bersama Perhimpunan Pencinta Alam gitu. Jadi itu gabungan dari pencinta alam yang ada di kampus-kampus itu membentuk satu sekretariat bersama. Dulu sih Sekretariat Bersama ini dibentuk karena adanya laka di gunung dan nggak tahu aksinya itu gimana untuk menanggapi laka yang ada di gunung gitu. Jadi terbentuk Sekber PPADIY. Okay. Nah kemudian karena namanya juga kan pencinta alam gitu, jadi sebenarnya intinya dari pencinta alam itu kan sangat berkaitan dengan menjaga kelestarian lingkungan ya kayak gitu. Jadi di dalam Sekber PPADIY itu ada satu komunitas yang namanya adalah komunitas konservasi. Dan anggota dari komunitas konservasi itu adalah anggota-anggota dari pencinta alam yang ada di seluruh Jogja kayak gitu. Nah, total pencinta alam yang ada di Jogja itu lebih dari 100, jadi ada sekitar 130-an. Gitu. Oke. Nah, ini di sini kenapa nih Kak kemarin pelaksanaan programnya nggak jalan? Mungkin Kakak bisa berbagi sedikit. Kalau ini ya permasalahan utamanya sebenarnya karena kebanyakan itu lebih senang jadi peserta ya, sedangkan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan itu biasanya orangnya itu cuma dikit gitu, jadi terbatas di SDM yang mau menyelenggarakan kegiatan sih. Tapi kalau misalkan kegiatannya itu sudah
terselenggara kayak gitu, itu pesertanya banyak banget, bahkan ada yang dari luar daerah juga. Oke. Jadi intinya kelemahannya lebih ke kekurangan panitia kayak gitu sih yang mau menyelenggarakan acara. Oh Gitu sih. iya. Jadi kadang dalam satu kegiatan kayak misalkan namanya arisan konservasi kayak gitu, itu semacam seminar kecil lah, mengundang narasumber dari berbagai komunitas yang terkait dengan lingkungan hidup, itu kadang panitianya cuma 2 orang kayak gitu. Jadi kekurangannya lebih ke sumber daya yang mau menyelenggarakan. Tapi kalau misalkan peserta itu bisa sampai 100 orang lebih tiap kegiatan. Oke, siap-siap. Ini pattern-nya mirip-mirip ya, Kak Rian. Dari tadi udah sempat dijelasin juga gimana sih nge-handle orang itu. Mungkin Kak Rian bisa nanggapin nih yang worksheet-nya Kak Pipit. Terkait tadi yang peserta yang kurang. Oke. Kak Pipit, boleh tahu sistem regenerasinya nggak, Kak, di dalam komunitasnya? Kalau sistem regenerasinya sih yang berdasarkan pemilihan itu cuma sekjennya ya, cuma sekretaris jenderal dari Sekber PPADIY. Tapi kalau misalkan dari ketua komunitasnya sama pengurusnya itu lebih ke sukarela kayak gitu. Oh, Dan mungkin kekurangannya tadi sih Kak Rian udah menyampaikan juga ya, bahwa pengurusnya sendiri itu kan harus ada semacam capacity building gitu, biar nggak cuma memberikan manfaat untuk peserta, tapi juga orang yang ada di dalam sebagai pengurus komunitas itu dia juga harus ditingkatkan skill-nya, biar dia ya nggak jadi kayak robot gitu yang cuma menjalankan program terus-menerus tapi tidak ada peningkatan skill. Yap, ya itu sih. Kalau boleh sharing juga, kalau saya di Pongo Ranger itu ada satu program khusus regenerasi, Kak. Pongo Academy itu, yang saya ada tunjukin juga di slide, itu adalah program khusus regenerasi selain kadang-kadang Pongo Academy itu kami laksanakan untuk program pemberdayaan pemuda lokal aja, jadi kita sharing ilmu, tapi ada juga program Pongo Academy khusus kami buat untuk regenerasi. Jadi Pongo Academy ada series of training, tapi at the end of the day pesertanya udah tahu kalau ini adalah bagian dari regenerasinya Pongo Ranger. Saya selalu menekankan anak-anak itu setiap tahun tuh harus ada regenerasi, harus ada yang baru yang masuk untuk bisa bergabung ke Pongo Ranger supaya bisa memastikan itu tadi. Karena balik lagi, kadang-kadang tuh mereka nggak mau jadi panitia karena bayangannya menjadi panitia itu susah ya, capek gitu. Membangun sistem, melaksanakan kegiatan capek kali ya. Tapi itu dia tadi itu, Kak, kalau menurut saya, ketika orang sudah mau menjadi bagian dari kita, cobalah kita untuk bisa nge-treat mereka tadi itu. Yang tadi Kakak juga sudah bilang, as a human, cheer them up. Jadi mungkin sebelum kegiatan kita cari fun activity dulu, supaya tahu lah, kalau misalnya pas kegiatan udah pasti capek. Tapi kita ada sesuatu yang kita dapat gitu dari kegiatan itu as a panitia. Kemudian mungkin saran saya juga, saya nggak tahu udah punya apa belum, tapi untuk teman-teman yang melaksanakan program di komunitas, cobalah untuk membuat work plan. Jadi mau setahun, mau 6 bulan, tapi coba buat indikator kesuksesan di setiap, jadi key performance indicator di setiap kegiatan yang mau kita laksanain gitu. Jadi kita itu melaksanakan kegiatan itu ada ujungnya gitu, Kak. Jadi misalnya kelas konservasi nih, kelas konservasi targetnya adalah terlaksana 10 kelas konservasi, kemudian kalau ada pre-post test, kita bisa ukur pesertanya itu setelah kelas konservasi bisa meningkat pengetahuannya 70% misalnya kayak gitu. Kemudian terlaksana di 10 sekolah dan 100 peserta misalnya kayak gitu dalam setahun. Jadi saya membiasakan untuk teman-teman di Sebango Rangers, di Pongo Rangers, mereka itu punya itu, Kak. Jadi supaya ada direction ketika mereka laksanain sesuatu, nggak ngawang itu. Jadi ada tanggung jawab juga. Jadi kita tuh ada target setiap kegiatan kita supaya efektif dan efisien, kita harus bisa mengajak berapa orang atau melibatkan berapa orang. Simple kayak webinar kayak gini, saya yakin juga Kak Nurul dan teman-teman juga punya itu gitu. Jadi kelasnya Mas Rian harus ada berapa orang nih target kita gitu. 100 orang ya udah 100 orang kita buat, kemudian target materinya peserta bisanya nanti sampai ke pengetahuan yang bagian mana aja. Nah, itu adalah sort of contoh target yang bisa kita buat juga di komunitas, cuman mungkin bisa lebih panjang. Setahun misalnya kayak gitu. Jadi ada hal yang kita evaluasi nanti di akhir. Gitu, Kak. Oke, makasih banyak Kak Rian nih. Udah seru banget. Saya sebenarnya nggak mau ini berakhir ya. Saya seru banget diskusinya. Sebagai moderator juga ikut belajar. Tapi sayangnya udah jam segini, jadi
kelasnya harus berakhir, tapi buat teman-teman yang mungkin masih mau berkonsultasi, mau nanya-nanya sama Mas Rian, boleh banget. Nah, tadi tuh materinya kebetulan udah, nah materinya nanti saya bagi, di situ udah ada kontak Mas Rian juga, IG, LinkedIn, telepon, dan sebagainya. Silahkan, dibujuk aja, dirayu, mudah-mudahan gak ada yang marah. Yaudah, kayak gitu, buat bertanya lebih. Nah, selain itu, saya ada pengumuman lagi. Jadi tadi buat teman-teman yang udah ngisi worksheet, makasih banyak. Yang belum ditunggu sampai besok jam 1 siang. Dan saya bakal kasih 2 hadiah lagi buat teman-teman yang ngepost video, ngepost screenshot acara ini dan promosikan di IG, tag @tamanbacainovator, @borneo.nature, dan juga Instagramnya Kak Rian @dwirianli. Jadi nanti bakal saya kasih. Kalau merhatiin kelasnya tadi ada banyak sekali loh kata-kata Mas Rian yang mungkin bisa jadi quote dan menginspirasi lagi melalui sosial media. Jadi teman-teman ditunggu, dan saya Nurul Husni pamit undur diri. Masuklah kita di acara inti, yaitu foto bersama dengan Kak Nurholis Maki. Kak Maki, silahkan. Oke, gimana teman-teman kelasnya? Seru banget kayaknya. Dari tadi banyak banget pertanyaannya. Dan juga Mas Rian nyampeinnya juga detail banget, enak banget, santai banget. Tepuk tangan dulu buat Mas Rian. Tepuk tangan online. Oke. Nah, di sini lagi-lagi saya menyampaikan kepada teman-teman, materi di sini cukup bagus banget dan bisa banget diimplementasikan, baik itu untuk komunitas ataupun bagi teman-teman yang ingin memulai gerakan ataupun ingin membuat komunitas ataupun ingin terlibat langsung ke dalam komunitas, apapun komunitasnya ya. Jadi nggak cuma sekedar komunitas lingkungan ataupun komunitas pendidikan dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini juga saya ingin promosi sedikit buat teman-teman yang ada di sini. Jangan lupa follow Instagram Yayasan Taman Baca Inovator di @tamanbacainovator, dan juga subscribe akun YouTube kita, channel YouTube kita di Yayasan Taman Baca Inovator. Nah, soalnya nanti kegiatan kelas ini akan kita record dan akan kita convert ke YouTube untuk dijadikan bahan pembelajaran buat mungkin teman-teman lain yang nantinya nggak ikut kelas ini. Kayak gitu. Nah, terakhir kita sampai di acara penutup, yaitu foto bareng, acara sakral, karena mungkin ini bisa kita kita posting di sosial media kita masing-masing, dan mungkin nanti ada teman-temannya yang ingin terlibat dari berbagai macam kelas Yayasan Taman Baca Inovator. Karena for your information, untuk next kelasnya itu di bulan Agustus kita dengan Kak Butet Manurung dari dari Sokola.id, rencananya di tanggal 26 Agustus kita akan ngomongin tentang literasi terapan, kayak gitu. Nah, buat teman-teman, jangan lupa, kalau yang belum follow ataupun subscribe, jangan harap bisa ikhlas. Oke, langsung aja diaktifkan kameranya, boleh? Oke. Aktifkan dulu kameranya biar kelihatan. Oke, 1. Ini ada di halaman pertama ya, page pertama 1. Ini ada yang nanya untuk materi rekamannya nanti ada di YouTube ya, teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi yang di slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Rian yang udah. Terima kasih semua. Ya, thank you semuanya. Bye. Thank you Kak Nurul. Terima kasih.